Selamat siang, Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati. Saya, Reviola Putri, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kebumen sebagai pembicara 1. Tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada siang hari ini, yakni Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelumnya, saya akan membantah beberapa argumentasi dari pembicara 1 tim pemerintah. Yang pertama, pembicara 1 tim pemerintah mengatakan bahwa justifikasi pemerintah memiliki hak untuk mengatur tes uji kelayakan agar orang tua diwajibkan mengikuti tes tersebut. Tentunya, kami dari tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak setuju dengan argumentasi tersebut. Sesuai dengan Deklarasi Universal HAM bahwasanya setiap pasangan suami istri memiliki hak yang sama untuk memiliki seorang anak tanpa adanya aturan tertentu. Selain itu, dari sudut anggaran akan membutuhkan dana yang sangat besar. Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, mengingat Indonesia merupakan negara keempat di dunia dengan penduduk terbanyak yang sebenarnya dana itu bisa dialihkan ke pendidikan anak setelah dilahirkan. Seharusnya pemerintah berfokus pada pendidikan anak setelah dilahirkan, bukan pada sebelum anak dilahirkan. Yang kedua, pembicara 1 tim pemerintah menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anaknya, sehingga perlu adanya tes kelayakan. Tentunya kami dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan argumentasi tersebut, karena tim pemerintah hanya fokus pada gerbang awalnya saja dan tim pemerintah melupakan faktor-faktor internal lainnya seperti ekonomi orang tua dan lingkungan orang tua yang berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Tes kelayakan juga tidak dapat dijadikan sebagai acuan kesuksesan mendidik anak, karena pada dasarnya mendidik anak tidak bisa disamakan dengan tes uji SIM. Dalam mendidik anak merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, bukan hanya satu langkah selesai. Sekali lagi Dewan Juri, dalam mendidik anak merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, bukan hanya satu langkah selesai. Masuk dalam argumen pembicara 1 tim oposisi. Pembicara 1 tim oposisi memiliki 3 argumen penguat. Yang pertama, tes uji kelayakan sudah pasti disalahgunakan. Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, mari kita lihat psikologi masyarakat Indonesia yang lebih suka terima jadi dan cenderung enggan untuk dilibatkan dalam hal-hal yang rumit. Jika tes kelayakan ini benar-benar diterapkan, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih besar seperti adanya calo, kebocoran soal, dan perbuatan menyimpang yang lainnya. Sama halnya seperti ujian masuk perguruan tinggi negeri, yang dimana dalam pelaksanaannya masih tidak bisa dipungkiri adanya kebocoran soal dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, tes uji kelayakan justru akan disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan tentunya hasilnya tidak akan akurat. Yang kedua, tes kelayakan menghabiskan dana yang sangat besar. Tim pemerintah tidak menyebutkan apakah tes ini berbayar atau gratis. Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, mari kita tinjau keduanya. Jika tes ini berbayar, maka sudah jelas warga akan sangat dirugikan karena dirinya sudah mengeluarkan biaya untuk ikut tes, namun belum tentu ada jaminan untuk lolos. Dan jika tes ini tidak berbayar sekalipun Dewan Juri, hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena standar kelolosannya tidak jelas dan sifatnya abstrak. Mari kita bayangkan Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, untuk mengundang satu tim ahli saja membutuhkan biaya sekitar 10 juta. Maka untuk memenuhi 38 provinsi di Indonesia membutuhkan anggaran sekitar 380 juta. Tentunya angka ini bukan angka yang kecil Dewan Juri. Dan yang ketiga, tes kelayakan justru membatasi hak setiap orang tua untuk memiliki anak. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal terkait Deklarasi Universal HAM bahwasanya setiap pasangan suami istri memiliki
hak yang sama untuk memiliki anak tanpa terikat dengan sebuah aturan. Mekanisme yang dilakukan dalam tes kelayakan juga masih sangat rancu, Dewan Juri. Bagaimana jika seorang calon ibu mengikuti tes tetapi dirinya tidak lolos? Apakah dirinya tidak boleh memiliki anak sampai dirinya dinyatakan lolos tes kelayakan tersebut? Tentunya ini membatasi hak orang tua untuk memiliki anak, Dewan Juri. Dan hasil dari tes kelayakan ini juga perlu dipertanyakan, apakah satu hasil untuk satu anak ataukah satu hasil untuk anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, tim oposisi juga memiliki solusi yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Jika pemerintah memang menginginkan anak yang berkarakter bagus dan pemerintah takut terhadap parenting yang salah terhadap orang tuanya, maka pemerintah tidak perlu membuat program tes kelayakan untuk orang tua dengan anggaran yang sangat besar dan hasilnya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah hanya cukup membuat pendampingan dan pendidikan khusus setelah anak dilahirkan. Hal ini sudah diterapkan oleh negara tetangga kita, yakni negara Jepang, dengan menerapkan pendidikan karakter untuk usia 5-10 tahun. Mereka akan difokuskan terhadap pendidikan karakter sehingga pada usia 5-10 tahun tersebut anak sudah memiliki karakter yang sesuai. Pemerintah Jepang juga meyakini bahwa program tersebut justru sangat efektif untuk membentuk karakter anak dan membuat parenting orang tuanya menjadi lebih terarah dan menjadi lebih baik. Program ini juga dinilai lebih hemat anggaran, Dewan Juri. Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya dari pembicara 1 tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang.